Jadi ancamannya kalau bisa jangan pakai ari deh. Seolah-olah ingin dihabisi semua ladang nafkah saya gitu seolah-olah kan dengan cara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Wa ba'd. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ridha sekumparan yang dirahmati oleh Allah. Jika kita berbicara tentang hijrah, tentu ini menarik. Dan berbicara tentang selebriti yang hijrah lebih menarik lagi tentunya. Ya, karena hijrah ini tidak mudah. Dia memerlukan niat yang kuat, dia memerlukan upaya yang kuat, kesungguhan, dan perjuangan yang selalu diikuti oleh pengorbanan. Nah, hal-hal inilah yang akan kita bahas. Dan kali ini kita akan membahas bersama Ari Untung dan Fenita Ari. Alhamdulillah ini keluarganya ya. Alhamdulillah ini keluarga yang betul-betul beruntung nih ya. Pasti ridho sekumparan juga lihat, waduh semua pasti doain semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya mau ceritain dong. Setelah begini ya, setelah kemudian menyatakan oh kita sama-sama nih pasangan hijrah gitu. Orang-orang kan di sana lihat asik-asik banget gitu ya. Nah, apa sih yang dialami? Apakah kemudian teman-teman yang tadi yang ninggalin itu kemudian bisa nerima, atau keluarga semua bisa menerima? Alhamdulillah akhirnya. Apa kemudian pekerjaan juga kemudian lepas semuanya atau ada diganti sama Allah? Itu tadi salah satunya beberapa klien itu akhirnya memutuskan untuk nggak melanjutkan kerjasama dikarenakan sepertinya berhijab atau juga mungkin image berhijrah itu tidak berada dalam campaign produk tersebut. Gitu. Jadi nggak dilanjutkan kerjasamanya gitu. Kecuali memang melanjutkan tapi kayak dulu. Berarti nggak pakai hijab. Tinggalin itu ya. Nah, dua, ketika saya memutuskan untuk berhijrah dan agak sedikit vokal menyuarakan agama saya, itu banyak sekali orang yang kemudian mengirimkan pesan ke station atau ke produk-produk tersebut mengenai saya gitu. Jangan pakai orang ini. Iya, sebenarnya. Radikal. Misalnya begitu ya, difitnah kan. Saya nggak mau pakai produknya kalau model iklannya si Anu. Oh, sampai begitu ya? Begitu. Jadi ancamannya kalau bisa jangan pakai ari deh. Seolah-olah ingin dihabisi semua ladang nafkah saya gitu seolah-olah kan. Jadi ibaratnya bulian tersebut saya anggap ini berimbang. Jadi menurut saya ya tinggal kamu lebih kepengen dapat doa atau yang menyenangkannya itu berarti ya. Yang menyenangkannya adalah salah satunya bulian-bulian itu juga diimbangi sama doa-doa yang lebih banyak. Kalau bully itu seperti tes mental buat saya. Jadi beratnya saya udah tersinggung belum dengan kata-kata itu gitu. Kalau zaman Rasulullah kan ketika dia udah lebih parah gitu dapat buliannya dibanding saya gitu. Selama ini dibully bukan hanya dibully gitu. Ini sudah mau dibunuh, sudah di sini dilempar batu dahi berdarah, ada gigi yang copot Rasulullah. Sudah bukan bulian lagi kan begitu. Udah fisik kan gitu. Udah fisik, udah perang gitu ya. Sementara kita nih baru dibully aja nih gimana gitu mentalnya gitu. Ancaman fisik itu pernah juga saya dapat. Ancaman fisik tapi lewat media juga. Cuma waktu saya agak vokal mengenai satu kasus pembacokan saat itu kan. Wah, itu ancamannya juga sama seperti itu lewat media juga gitu, sosial media juga. Tapi kembali lagi saya tutup karena kan ya itu lagi. Ya kalau memang terjadi apa-apa saya aja gitu. Tapi kemudian dia datang juga, kamu tuh punya anak, kamu punya istri, kamu punya keluarga, kamu nggak bisa jalan sendirian begitu gitu kan. Itu juga kadang-kadang itu juga yang membuat saya sedikit laid back lagi ke belakang gitu, bahwa ada tanggung jawab yang harus saya jalankan juga gitu kan untuk anak-anaknya. Mbak Fenita apa yang nggak sukanya itu? Lu udah hijrah nih, tapi kok nggak sukanya jadi yang kayak tadi itu ada bulian juga kah? Ada?
Bulian sih enggak sih ya, banyakan kalau saya lihat sih banyakan doa yang dikasih gitu. Tapi memang karena kan saya masih proses juga, nggak serta-merta ketika saya berhijab langsung saya juga suci, langsung terbebaskan dari dosa-dosa ataupun apa gitu. Karena saya masih proses, saya masih banyak pembelajaran, mungkin banyak yang syariat-syariat hijabnya sendiri yang belum saya lakukan gitu, yang mungkin harus lebih terjulur lah atau yang lebih seperti apa gitu, masih banyak sekali yang masih saya ingin pelajari. Ya, saya juga bilang sama dia, kamu proses aja pelan-pelan, karena proses Allah juga ngasih hidayah ke manusia juga pelan-pelan. Buktinya juga Al-Quran tuh ini turunnya satu-satu suratnya kan, nggak langsung bersatu buku. Satu-satu, lagi ada masalah apa, turun lagi satu-satu. Itu proses, Allah ngasih kita mencerna dulu gitu. Lurus. Readers kemarin, alhamdulillah ya. Saya ini senang sekali begini. Saya teringat satu ayat, hunna libasulakum wa antum libasunal hunna. Jadi artinya hunna perempuan atau istri itu ya, istri-istri perempuan-perempuan itu, ini pakaian untuk suaminya. Dan suami ini pakaian untuk istrinya. Konsep libas, konsep pakaian ini menarik buat saya. Readers kumparan, konsep pakaian itu pertama satu ya. Jadi ini untuk suami istri ya. Konsep pakaian itu satu, dia itu melindungi. Nah, laki-laki harus menjadi pelindung untuk perempuan. Jadi suami itu harus melindungi istrinya dan istri melindungi suaminya. Kan kalau suami melindungi istri pasti udah tahu dong, kan pasti dengan tenaganya ya kan, dengan semuanya itu. Tapi ada pertanyaan sama saya, Ustadz, gimana sih caranya istri melindungi suaminya? Istri melindungi suami itu sebetulnya dengan menenangkan, menyamankan hati. Karena apa? Karena seorang suami itu ya, dia itu akan nyaman, akan tentram kalau istri mensupport atau mendukungnya. Itu konsep libas itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih readers, ini yang menarik, ini masalah baju itu kan harus dipakai itu sesuai dengan ukuran ya, supaya nyaman kan, jangan kebesaran, jangan kekecilan kan gitu. Nah, ketika tadi ingat nih readers nih, kalau suami ukurannya sudah berbeda dengan istri secara nilai, ini kita bicara nilai, ini suaminya udah hijrah nih, istrinya belum, nah, ini nggak akan fit, nggak akan nyaman. Kalau ditinggalin, udahlah biarinlah istri gua aja terus. Ini lama-lama ukurannya tambah beda nih. Lama-lama bayangin ketika punya harta, yang satu berpikir kita haji yuk atau kita bikin masjid tuh, yang satu lagi jangan dong, gue pengen ganti mobil, gue pengen ganti itu, kebayang nggak? Ukurannya lain. Nah, makanya ukuran ini harus saling menyamankan terus, harus saling menyesuaikan ukuran. Nah, makanya kalau belajar sama-sama, belajar ngaji, yang ini dapat di pengajian sharing, yang ini dapat ini sharing, supaya ukurannya terus sama. Banyak rumah tangga yang berpisah itu karena ukurannya udah mulai berbeda. Ini ya. Kemudian ini banyak sekali konsep libas itu, tapi yang terakhir adalah bagaimana baju ini memperindah. Kita pakai baju kan kita ingin indah, ingin terlihat bagus. Suami harus memperindah akhlak istrinya dan istri juga harus memperindah akhlak suaminya. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, di akhir Readers Kumparan saya ingin dari closing statement dari Mas Ari sama Mbak Venita ini, apa sih harapan-harapan mereka ini ya terhadap kita semuanya, terhadap apapun lah ya, buat yang denger followersnya, buat para pemuda-pemuda nih yang katanya kalau anak muda tuh harus nakal dulu deh baru ntar hijrah misalnya kayak gitu. Nah gimana nih Sari? Kalau saya ngeliatnya gini ya, hidup di jalan Allah itu ternyata nikmatnya jauh lebih besar dibanding yang kita lihat dari luar. Ya. Dulunya saya berada di entertainment lihat orang yang udah lagi menimba ilmu agama itu kayak ketinggalan zaman gitu. Kayaknya orang yang nggak modern gitu kesannya kan gitu. Kita nonton konser di mana-mana kita kejar gitu kan saat itu kan. Oh itu yang seru, itu yang keren gitu. Tapi kenikmatan yang peaknya nggak ada. Setelah nonton udah selesai udah. Nggak ada bekas apa-apa. Saya bandingin ketika kemarin dulu ngejar konser sama kemarin umroh bersama anak-anak.
itu nikmatnya jauh luar biasa ketika kemarin sama anak-anak, gimana kita ngeliat mereka juga ikut berdoa, ikut juga meneteskan air mata, entah apa doanya, tapi kita ngeliat mereka doanya sama Allah, ya Masya Allah. Dari rezeki, dari kenikmatan keluarga, kasih sayang, pekerjaan, semuanya seperti ditungguin sama Allah. Kalau saya ngerasanya seperti itu gitu. Kamu pikir kamu pekerjaan kamu akan hilang, rezeki akan hilang. Dia lagi ngerasain bagaimana ketika berhijab Allah ngasih berlipat-lipat. Jadi untuk yang sekarang ngerasa masih ragu berhijab itu gimana, kita udah ngerasain. Untuk para suami-suami juga kalau mau tahu ya bahwa punya istri berhijab itu ada sensasi tersendiri. Mau tahu gimana? Ajak aja berhijab dulu. Gitu. Itu tuh. Gimana Mbak Fenita? Ayo. Ya itu dia tadi ya, seperti Mas Ari juga bilang bahwa sebenarnya kenikmatan itu terus datang. Tadi juga Ustadz bilang kita berjalan menuju Allah, malah Allah tuh berlari mengejar kita gitu untuk mengajak ke kebaikan. Jadi dari sana saya juga benar-benar merasakan kenikmatan dari segala sesuatu yang saya takutkan dari awal, semua diganti, benar-benar diganti lebih bahkan. Jadi saya malu kadang kalau selama ini saya, ya Allah kok saya mengecilkan dia gitu. Sebenarnya kebesarannya dia, keagungannya dia tuh semua tuh udah sangat tampak sekali. Tapi memang kita harus terus bersyukur semuanya. Apapun yang ada yang saya rasain sekarang ini kan juga semua tuh atas kenikmatan yang dia kasih gitu. Terus tapi sebenarnya berhijab itu salah satu kewajiban kita. Jadi kita sudah menjalankan agama kita dengan baik. Ketika kita berhijab itu pun itu kan identitas kita. Setidaknya kalau bagi saya dengan saya berhijab semakin saya diingatkan terus lagi untuk ya kita menjaga agama kita, menjaga kemuliaan Islam ini sendiri. Karena kalau dengan hijab ini kita kan terus nggak mau kan kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi ya mungkin buat yang masih belum, masih coba-coba, masih takut. Ayo coba. Karena hidayah itu bukan datang sendiri tapi kita yang menjemput hidayah. Itu tadi yang ayat wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa sama Allah, punya masalah dikasih jalan keluar, masalah rezeki dikasih dari arah yang tidak kita duga. Jadi kita nggak tahu apa-apa tuh, oh ini ada ini, ada ini. Tapi yang penting apa? Takwa aja itu tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Ridwas Kumparan, saya gembira sekali hari ini, rezeki ya, berkah buat saya bisa ngobrol-ngobrol sama keluarga Ari Untung sama Fenita. Ya. Kenapa saya bilang berkah? Ya karena namanya Ari Untung, jadi saya juga ikut untung sekarang. Coba ya gimana nggak beruntung gitu, namanya aja udah Ari Untung gitu. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin akhiri dengan kita mesti memahami betapa nikmatnya hijrah. Hijrah itu adalah perubahan menuju yang lebih baik. Ya, di mana hijrah itu mempunyai satu syarat. Syaratnya adalah iman. Iman itu keyakinan kita, keteguhan kita. Dan kemudian ada syarat yang lainnya adalah jihad. Itu adalah kesungguhan. Bagaimana perjuangan kita. Nah, ketika kita masuk ke dalam hijrah, masuk ke dalam perubahan yang tentu fi sabilillah di jalan Allah, kita bersiap dengan pengorbanan bi amwalihim wa anfus. Jadi kita bersiap dengan yang namanya harta. Kalau perlu harta itu diambil, insya Allah kita tidak bermasalah. Kalau perlu bahkan jiwa. Kenapa jiwa? Ingat, komitmen kita sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku ya Allah. Ya Allah, ibadahku ya Allah. Hidupku ya Allah, bahkan matiku ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Hanya untukmu ya Allah. Nah, ketika kita masuk ke sana, hijrah itu indah seperti sebagaimana yang tadi disampaikan sama Ari sama Fenita. Mas Ari, terima kasih ya. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang. Mbak Fenita, terima kasih semua. Ini sudah di rumah yang nyaman begini ya. Insya Allah mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi bahwa disinilah tempat kita menegakkan al-haqq, kebenaran yang sebenarnya yang bersumber kepada Al-Quran. Insya Allah Ridwas Kumparan yang dirahmati Allah, kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang dengan
selebriti-selebriti lain yang berhijrah, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah pelajaran bagi kita semuanya dan menjadi manfaat yang besar bagi kita dan semuanya. Sampai bertemu lagi, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Cak, gila ya. Kamu tuh sama manusia bisa profesional, sama Allah nggak bisa profesional. Nah, loh.